UIN Sumatera Utara. Kesempatan kali ini aku akan mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal, serta bagaimana cara atau tips memilih dan menseleksi informasi secara baik dan benar. Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi sendiri adalah penyampaian pesan, informasi, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, dari komunikasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dengan bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal sendiri adalah segala sesuatu penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kalau untuk yang non-verbal apa? Non-verbal penyampaian informasi, segala sesuatu yang disampaikan yang dapat terlihat dan dirasakan oleh panca indera. Nah, setelah tadi pengertiannya, saatnya kita akan mempraktekkan bagaimana contoh penerapan bahasa verbal di kehidupan sehari-hari. Halo, assalamualaikum. Oh, Fitri udah di bawah. Tunggu ya, Ici akan turun. Iya, Fit. Waalaikumsalam. Nah, tadi udah lihat kan bagaimana cara berkomunikasi verbal secara langsung, yaitu dengan menggunakan telepon. Berikutnya adalah contoh-contoh lain mengenai bahasa verbal. Hai, Fit. Hai, Cah. Iring dulu. Gimana tadi? Macet nggak di jalan? Lumayan macet sih. Iya ya, panas kali juga ya. Iya. Normal. Banyak Oh ya, yang keluar. ada apa tuh? Apa tadi yang mau dibawain? Oh ya, tadi bilang mau bawain apa? Paket apa? Ini tapi titipannya. Oh gitu, yang dari Kak itu ya, Kak Raja ya? Iya. Oh, makasih ya, Pit. Ya, sama-sama. Ngomong kita ngobrol dulu yuk. Yuk. Tadi Pit ada cemilan. Oh iya, makasih. Iya. Cak, aku mau nanya deh. Kenapa tuh? Aku barusan dapat ini kan informasi BCN dari grup ini. Katanya UKT kita naik ya. Habis itu banyak juga mahasiswa yang demo di kampus. Aku letakkan sini dulu ya. Oke. Ini aku mau kasih tau kamu. Berita ini kan kamu dapat dari broadcastan gitu kan, dari grup. Aku udah mempelajarinya loh di kelas. Bagaimana cara cara memilih dan menyeleksi informasi itu agar kita menerima informasi yang benar, gak termakan berita hoax loh. Gimana? Ini aku lihat ya. Nih. Nah, kalau dari judulnya aja kayak serem banget gitu kan. 10% UKT mahasiswa Winsu naik. Waduh, siapa yang gak cemas coba? Semua. Ini loh, Pit. Yang pertama itu tips memilih dan menyeleksi informasi itu. Yang pertama, jangan cuma baca judulnya doang. Coba deh kalau kamu baca judulnya doang, kamu takut nggak? Ngeri kali. Langsung kayak mau marah kan? Iya. Kenapa bisa begitu? Kan lagi masa pandemi seperti itu. Nah, itu tadi salah satu tips, jangan cuma baca judulnya. Kamu juga nggak boleh cuma baca bagian slogan di bawah judul ini, dari sumber yang terpercaya. Kalau ini kamu dapat dari BCN, dari siapa nih teman kamu? Sari Bulan ya. Nah, aduh. Nah, setelah jangan cuma baca judul, jangan cuma juga baca preview atau ulasan singkat di bawah judul kayak gini. Ini tuh belum jadi acuan buat kamu dapat informasi yang benar loh. Nah, selanjutnya itu kamu bisa memilih sumber dan situs yang terpercaya. Kalau kayak gini kan cuma dari BC ya. Iya sih. Teman kamu juga bisa buat berita seperti ini loh. Tentu benar berarti ya. Nah, kamu juga bisa selain dari broadcast kayak gini, kamu bisa cari sumber-sumber lain, baik itu blog atau portal berita. Jadi cuman hanya fokus di satu berita aja, nggak gitu ya. Nah, ini terus kamu bisa ngelihat juga, harus perhatikan kepenulisannya, terus siapa penulisnya. Karena kalau dilihat dari berita yang kamu kasih ini tuh tulisannya aja kayaknya berantakan gitu ya, banyak typo. Belum jelas-jelas terpercaya sih ini kalau menurut aku. Tuh. Nah, ada yang lebih penting loh. Apa tuh? Kalau misalnya kamu mau dapat berita atau informasi yang benar, apalagi untuk keperluan karya ilmiah kamu kayak skripsi atau tugas-tugas kamu yang lain, kamu nggak hanya cuman
membaca dari blog atau situs berita. Kamu juga perlu buku, jurnal, dan penelitian riset-riset yang lain. Kayak aku bilang tadi, perhatikan penulisannya, perhatikan sumber, seperti itu ya Pin. Jangan mau termakan berita hoax ya. Kita harus lebih bijak lagi, kan kita mahasiswa Winsu, karena kan kita mahasiswa yang pintar, cerdas, kayak kampus kita, mahasiswa Winsu Juara. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh cara berkomunikasi verbal sekaligus tips dan cara memilih informasi yang baik dan benar. Selanjutnya aku akan mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi yang nonverbal. Fitri, Haja. Halo, selamat sore. Habis dari mana? Dari situ depan. Main yuk. Nah, itulah tadi praktek atau contoh dari penggunaan bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal sendiri itu banyak macamnya. Ada yang berupa lambaian tangan, sentuhan. Nah, sentuhan sendiri juga banyak ya. Kalau misalnya lembut juga mengartikan yang lain. Sentuhan kasar juga berarti lain. Lain itu ada kronemik. Kronemik itu waktu. Bahasa nonverbal itu sering mengalami yang namanya kesalahpahaman antara si pemberi pesan dan penerima pesan. Untuk itu, waktu sangat penting dalam proses penyampaian komunikasi dengan menggunakan bahasa nonverbal. Nah, teman-teman, selesailah praktek saya hari ini. Praktek berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, serta cara memilih dan menseleksi informasi yang baik dan benar. Sekian untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri dengan akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.